Oke, Digi Bowlers, welcome back di channel Digi Bowl ID. Digi Bowl ID juga tayang di podcast. Nanti konten ini akan kita convert juga ke bentuk audio untuk tayang di podcast dengan nama sama Digi Bowl ID. Nah, hari ini kita kembali ke segmen bedah komunitas. Sebelah gua ada Om Pepi. Posisinya apa nih? Ketua apa namanya? Jadi kalau misalnya di UA itu kan ada pres ya, Pak Pres ya, Pak Presiden. Jadi kalau misalnya gue tuh ketua untuk di bagian event sama olahraga sih. Presnya siapa? Presnya tetap Aribes. Aribes. Oke. Jadi Om Pepi adalah ketua di divisi event dan olahraga untuk kegiatan kayak mabol gitu. Oke, kita mulai dari menjelaskan ke Digi Bowlers nih. Apa sih UA, United Army? United Army itu dia berdiri tuh di tahun 2009. Oke, 2009. Jadi komunitas yang memang berangkat dari kesamaan suka bola nih, fans club MU. Jadi si UA itu, United Army itu dari 2009 udah jadi official. Ya, official di fans club Manchester United di Indonesia. Jadi kita daftarin langsung ke websitenya Manchester United. Itu memang syarat-syaratnya ya ada beberapa juga harus daftar di member One United gitu. Nah, dari 2009 kita udah jadi official, kemudian ada di beberapa tahun kita putus official dan kemarin baru diperbarui lagi di tahun 2018-2019. Oh, ada expire-nya ya? Iya, ada. Jadi dia beberapa tahun itu kalau misalnya tidak diperpanjang ada bisa expired gitu. Oke, jadi dari 2009 intinya United Army itu fans MU ya? Betul, fans MU. 2009 itu berarti masa keemasannya Sir Fergie ya? Benar. Ya, jadi pendirinya bisa dibilang cukup teruji lah kalau sampai sekarang masih bertahan gitu ya. Mengingat setelah Sir Fergie eranya lumayan naik turun. Benar. Nah, 2009 tuh masa-masa siapa ya? Era 2009 tuh siapa pemain terkenal ya? 2009 itu sempat masih ada Michael Owen itu striker Liverpool yang murtad gitu. Setelah gagal di Madrid ditarik ke MU gitu. Itu zamannya Michael Owen berarti masih ada Solskjaer, Class of 92 masih lengkap ya. Class of 92 kebetulan gue juga lagi pakai baju Class of 92 nih. Beckham, Neville, Giggs, Bud, Scholes. Kecuali kayaknya Bud udah enggak ya? Bud 2009 udah enggak ya? Udah enggak. Iya, Bud tuh termasuk yang paling biasa di kelas itu ya. Betul. Enggak mentereng lah. Nah, itu kalau pertanyaannya bedanya UA dengan fans MU Indonesia lainnya apa? Benang merahnya apa perbedaannya gitu? Sebenarnya untuk perbedaan sih nggak ada yang mencolok ya. Jadi kita sama-sama di sini emang berangkat dari kesukaan kita terhadap Manchester United. Jadi kalau kita tahu tuh ada United Indonesia, ada United Army, kemudian ada simpatisan United, sama terakhir tuh Indomain United. Sama udah lama-lama juga. Kita juga kadang suka ngadain event bareng, nonton bola bareng, sama 4 komunitas itu tadi sesama Manchester United gitu. Sebenarnya untuk perbedaan mencolok nggak ada, cuma memang karena kita ya daftar official aja sih, bedanya itu doang. Yang lain nggak official? Karena dari satu negara itu hanya satu sih, setahu saya hanya satu. Jadi kalau misalnya kayak di Malaysia itu ada My Man United, kalau di Singapura ada For United, ya For United. Kalau nama United Army itu dari siapa? United Army itu nama dari Aribes juga sih, dari Kang Ari. United Army. Kenapa pilihannya Army ya? Karena Aribes militer? Mungkin karena ada, kalau misalnya di Inggris atau di Manchester mungkin ada sebutannya Red Army juga kali ya. Jadi ngambil dari arminya dari sana juga. Dan Indonesia juga ada Red Army kan? Betul, dan itu baru terbentuk juga. Red Army juga baru terbentuk. Jadi ngambilnya dari sana ya, dari Inggris emang udah ada Red Army. Tapi United Army cuma ada di Indonesia? Ada di Indonesia, jadi United Army cuma ada di Indonesia, jadi dia ibaratnya khusus kumpulan fans club MU yang ada di Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya kita ke Malaysia nggak ada United Army, adanya mungkin My Man United. Jadi kita sempat ada ngadain trofeo juga sih. Trofeo sama 3 tim di Malaysia sama di Singapura. Nah, jadi waktu itu kita sempat away ke Singapura, 3 tim United Army, My Man United sama For United. Itu di tahun 2015 kalau nggak salah.
15 itu kita main di 15 atau 16 saya lupa, itu kita main away di Singapura. Terus 2017 kita jadi tuan rumah nih. Nah, itu kita main di ISKI Ciputat. Gitu, sama 3 tim itu juga. Cuma bedanya tuh kalau misalnya si Singapura sama si Malaysia datang itu, atau kita main waktu itu di Singapura, dia lebih banyak pemain pro-nya. Jadi ada timnas Singapura main waktu itu 2-3 orang. Malaysia pemain liganya waktu itu sempat main juga 4-5 orang. Jadi benar-benar dia walaupun cuma antar fans club, dia benar-benar serius nih antar negara gitu. Yang juara siapa? Kalau di Singapura waktu itu juara kalau nggak salah Singapura ya, di Indo yang juara Malaysia. Kita United Army belum juara, jadi benar-benar kita anak-anak tua aja yang main gitu. Kalaupun cabutan waktu itu sempat ada Bang VV, itu sempat main di kita juga. Itu doang. Sekarang anggota keseluruhan UA berapa? Kalau anggota yang terdaftar di member sih, karena dari mulai tahun 2016 atau 2017 itu udah nggak ada membership lagi ya. Jadi kalau misalnya waktu itu tuh lagi rame-ramenya itu udah ribuan sih. Karena memang kita chapter-chapter di daerah itu jalan sih. Jadi kayak di Jember, kota-kota di Jawa tuh itu jalan. Sampai terakhir kita ada juga yang di Papua gitu. Di Makassar kita ada juga. Jadi kalau keseluruhan diambil dari Indonesia itu cukup banyak sih. Gitu. Nah, UA Jakarta sama daerah-daerah tuh ada struktur kayak ada jadi payungnya terus betul. Jadi kalau untuk kita daftarin membership, misalnya contoh di satu kota itu belum ada United Army, itu minimal itu harus ada 40 orang daftarin membership, baru bisa terbentuk United Army chapter kota tersebut. Gitu. Nah, nanti strukturnya dia harus tunduk sama pusat ya? Pusat itu di Jakarta, United Army pusatnya di Jakarta. Di Jakarta tuh ada UA Pusat dan UA Jakarta? Atau betul, ada UA Pusat sama UA Jakarta. Yang lu UA Pusat? Pusat. UA Jakarta siapa sekarang? United Jakarta itu kalau untuk sekarang jadi gabung sama pusat nih semuanya. Kalau dulu itu sempat di United Jakarta itu ada UA Jack ya. Itu sempat mungkin ada namanya ada Rido, ada Kiki gitu. Sempat megang. Nah, untuk jadi member UA susah nggak? Apa sih? Untuk jadi membership UA sebenarnya gampang sih. Kalau di awal itu pendaftaran itu kalau nggak salah 150.000 ya. 150.000 itu kita udah dapet t-shirt nih, contohnya kayak yang saya pakai ini edisi waktu itu anniversary yang ke-7. 2016 berarti ya? 2016 betul, anniversary yang ke-7. Jadi dapat t-shirt, kemudian stiker, sama kita punya ID juga, ID card untuk United Army. Yang mana ID card ini sebenarnya waktu itu bisa plus e-money juga. Kita kerja sama Mandiri. Terus kartu itu juga bisa untuk sebagai ID member. Jadi kalau misalnya kita mau belanja di Red Shop, jadi United Army punya toko sendiri Red Shop itu. Kalau kita mau belanja jersey, t-shirt atau merchandise itu dapat diskon. Jadi kalau untuk Red Shop itu sekarang itu masih online. Awalnya itu kita buka store itu di STC Senayan gitu. Sempat pindah juga ke Gandaria City. Terakhir itu sempat buka lagi di One Bell Park. Itu official shopnya United Army. Bukannya bisnis perorangan dari anggota apa? Awalnya memang berangkat dari bisnis perorangan si pendirinya. Si pendiri. Cuma seiring berjalannya waktu memang si Red Shop ini melekat menjadi si United Army ibaratnya, unit bisnis United Army gitu. Nah, kalau dari anggota-anggota yang banyak ini ada nggak sih forum ketemuan se-Indonesia, ibaratnya kayak lebarannya UA lah gitu. Gathering betul. Jadi sempat kita tuh ada gathering juga. Jadi kalau misalnya cuma nggak tentu setahun sekali ya si gathering ini. Jadi kalau misalnya kita pas lagi ada momennya, contoh anniversary, katakan anniversary yang keberapa, bisa 2 tahun sekali atau kadang bisa 3 tahun sekali, jarang-jarang nih setahun sekali gitu. Waktu itu kita gathering adain, kita main nih ke Makassar. Waktu itu kita ke Makassar, jadi ngumpul tuh di situ, UA Pusat, begitupun yang di Jabodetabek yang mau join ikut bisa kita open trip ke Makassar gitu, ngumpul rame-rame gitu. Nanti kalau misalnya Makassar udah, waktu itu kita ngumpul misalnya di UA Sukabumi gitu. Nah, kalau hitungannya dari jumlah member, basis terkuatnya mungkin Jakarta ya, tapi di luar Jakarta mana yang lumayan besar? Di luar Jakarta itu, waktu itu yang besar itu Bogor sih. Bogor. Jabodetabek lah ya masih. Ya? Nah, di luar Jabodetabek mungkin ada yang keluar-luar pulau ya. Itu ada kayak Makassar, itu cukup kuat juga. Nah, dari anggota-anggota itu ada yang selebritis nggak?
VV itu konteksnya dia sebagai fans MU atau bukan? Waktu terlibat? Konteksnya sebagai fans MU. Fans MU dia. Jadi memang waktu itu ada yang beberapa selebritis itu join mabol di kita. Ada juga yang mungkin membership ya. Siapa aja tuh yang sempat? Jadi yang sempat join kita mabol, nobar kayak Handika Pratama, kemudian si Judika MU memang. Ya, Dimas Andrean, Farhat, gitu. Berapa sih banyak juga. Waktu itu sempat juga ada kayak Ola Ramlan, itu dia juga doyan MU juga kan. Ola Ramlan suka juga? Iya, MU. Lumayan tuh jadi simpul. Tapi mereka seleb ini nggak member resmi dari cuma ikutan aja. Biasanya gitu kalau misalnya ngumpul tuh kayak event-event kayak nonton bareng, terus kayak kita ada fun football, kadang suka join gitu. Nah, hubungan UA dengan fans klub lainnya gimana? Kan kita tahu secara klasik ada musuh nih, ada musuh utama kita nih. Gue ngomong kita gitu. Ada musuh, nah itu gimana hubungan khususnya dengan si musuh itu? Jadi sebenarnya kalau untuk hubungan sih, kalau dilihat dari luar ya, kalau dilihat luar mungkin ada sedikit gesekan-gesekan ya. Cuma kalau kita dari dalam itu sebenarnya antara pengurus dan pengurus itu ini banget, dekat banget gitu. Antara pengurus dengan satu pengurus, kayak contohnya United Indonesia, United Army, Indomanut, dan Simpatisan United, itu kadang pengurusnya suka ngumpul. Waktu itu kita ada sponsorship dari Indonesia itu UC 1000. Nah, itu sempat sponsorin untuk Manchester United juga kan. Kebetulan dia perusahaan Indonesia. Nah, itu setiap kali kita ada event, pengurus dari salah satu komunitas itu ngumpul. Jadi biasanya yang ada gesekan-gesekan itu mungkin ketika ada nobar bareng gitu, atau nobar bareng, atau kayak ada gap-gapan sih, sebenarnya bukan gesekan sih, gap-gapan sih antara United Army, Simpatisan, UI atau Indomaret. Jadi so far sama tim lain kayak Big Reds gitu misalnya, gue spesifik aja nih kadang musuhin. Betul. Yang kayak Liverpool, Big Reds ya. Identik di luar kan gitu kan. Betul. Di liganya juga musuhan, mungkin walaupun kadang-kadang menurut gue agak absurd juga sih. Kita bukan negara di Asia ngapain ribut gitu kan. Karena pernah kejadian nobar kalau nggak salah El Clasico gitu ya, Real Madrid Barca itu rusuh. Menurut gue tuh ngapain, itu kan tim orang, kita cuma fans doang gitu. Pernah nggak ada? Waktu itu sempat ada gesekan di Gandaria City, kita nobar, saya lupa waktu itu timnya apa ya. Kalau nggak salah Liverpool juga sih, kalau nggak salah Liverpool waktu itu di Gandaria City sempat ada sedikit crowded, itu benar-benar yang ada chaos sedikit lah ya. Karena biasanya kalau nobar ada Can-Can kan. Betul, nge-chance-nya, dan nama Ais juga, Ais Arsenal waktu itu juga sempat waktu di Epicentrum kalau nggak salah. Sempet lah kan, ya pokoknya kayak semacam manas-manasin gitu ketika gol kita nge-chance gitu kan. Gitu, nah itu sebenarnya kayak gitu biasa. Cuma nggak, yang penting tidak berkepanjangan. Artinya ketika kita udah selesai event nobar gitu, kita kontekan yuk kita mabol bareng, sempat kayak gitu, sparring main bareng. Dan kadang-kadang ada event yang mempertemukan fans klub bola kan. Betul. Kayak saya dulu tuh zamannya Liga Piala Eropa, ada sponsor yang bikin kayak event fans klub bola dipertemukan. Jadi sponsor ini dia narikin salah satu fans klub gitu, kita ketemu di situ. Nyari crowdnya gitu. Betul. Tapi nggak ada friksi yang besar ya, maksudnya cuma gesekan sedikit ketika nobar gitu ya. Nah, selain mabol ada nggak sih kegiatan UA lainnya? Kan lu bilang tadi lu ketua divisi mabol, tapi ada nggak yang juga lain? Nah, event itu selain nonton bareng, kita waktu itu sempat rutin United Army for Humanity. Jadi United Army for Humanity ini sempat waktu itu jalan kalau nggak salah di tahun 2011-2012. Jadi contoh misalnya kayak kita Idul Adha, kita patungan nih, terus mungkin ada beberapa juga cari sponsor, kita motong sapi, motong kambing, kita bagiin. Sapinya dicap MU gitu. Sapinya sih masih biasa, cuman kita biasanya itu sebelum event itu kita bikin t-shirt untuk khusus United Army for Humanity. Itu sempat ada beberapa edisi, setiap tahun tuh rutin waktu itu. Selain daripada Idul Adha, biasanya kalau misalnya ada bencana-bencana, kita juga suka datang tuh ke tempat TKP gitu. Kalau kasih korban, kita juga suka bagi-bagi sembako. Ketika bagi sembako ada pesan nggak? Dukung MU ya? Kalau itu sih ada gitu. Kalau untuk itu sih nggak sih, nggak ada dukung MU ya. Yang penting kita foto bareng, nge-chance bareng. Biasanya di akhir video gitu. Pesannya jangan dukung Liverpool. Didukung di akhir video tuh gitu, suka ada glory Manchester United gitu doang paling. Nah, ini gue tanyain juga ke komunitas lain nih, kan karena fans bola tuh kan banyak ya, dan itu potensi besar untuk dagangan politik gitu kan. Pernah nggak ada orang-orang yang mencoba menyusup ke UA, manfaatin masanya yang begitu besar untuk kepentingan politik, entah itu pilkada, pilpres, pileg gitu, ada nggak?
Politik ya. Kalian gue tanya juga standarnya UA gimana sih soal itu soal politik. Sebenarnya kalau politik itu sih kita sama sekali nggak apa ya. Jadi di grup itu kita ada peraturan grup, mulai dari waktu itu grup WhatsApp ya. Nggak boleh sara. Ya nggak boleh sara, politik semuanya. Jadi walaupun bagaimanapun keadaannya politik di Indo nih, kita sebisa mungkin jangan sampai masuk ke grup United Army. Jadi benar-benar clear lah, harus clear dari grup UA gitu. Jadi sejauh ini sih kalau kayak tekanan-tekanan politik atau ada yang masuk-masuk gitu nggak ada sih. Sejauh ini nggak ada. Nah kalau tadi kan lu ada Humanity juga ya, kegiatan lain. Nah kalau trip ke Old Trafford ada kerjaan ke arah sana nggak untuk UA? Mengkoordinir gitu. Betul. Kalau ibaratnya kayak umrohnya, ya betul. PSM juga. Sebenarnya kita juga dari Ari BC, dari Kang Ari itu dari Red Sox itu, dari United Army mungkin. Nah itu ada juga sih open trip, untuk ke Old Trafford gitu. Sempat jalan, cuma terakhir itu yang kita beberapa kali pergi ke Old Trafford itu karena dari salah satu sponsor yang tadi saya sebutin itu yang ngumpulin beberapa pengurus. Nah dan itu pun berangkatnya kita barengan. Jadi dari perwakilan United Army, United Indonesia, Indomanut dan simpatisan. Tapi bayar? Itu sih kita nggak bayar sih. Jadi kita jatah pengurus tuh biasanya. Jatah pengurus dan ada juga jatah si pemenang. Gitu. Jadi begitu ada event nobar, ada diundi gitu. Jadi begitu kita nobar gitu, kita dibagiin tiket nih. Kan ada HTM-nya tuh. Bayar 15.000 plus dapat UC 1000, kemudian dapat ini juga tiket. Nah, tiket itu nanti di akhir pertandingan di ini pakai lucky draw ya atau gitu. Nah, itu dapat udah berangkat deh. Yang penting syaratnya dia udah punya paspor itu doang sih. Itu dalam sejarah UA berapa kali terjadi yang trip bareng-bareng ke Old Trafford? Ya itu sih cukup lama ya, sekitar beberapa tahun sih. Jadi 1 tahun itu kalau nggak salah ada sekitar 4 trip. Dalam 1 tahun itu ada 4 trip dan itu berlangsung 2-3 tahun atau lebih gitu, saya lupa. Dan salah satunya saya juga termasuk yang beruntung, maksudnya dari pengurus berangkat di tahun 2018. 2018 awal. Nah sekarang tadi kan lu udah cerita bahwa untuk jadi member harus bayar fee, terus sempat ada member card dengan Imani juga. Betul. Nah, gue mau tahu seberapa formal sih organisasi UA, apakah sudah didaftarkan secara legal, bentuk yayasan atau perkumpulan? Gimana? Kalau untuk legalitas pembentukan fans club ini sih, saya juga kurang ngerti untuk legalitasnya. Tapi yang jelas kalau untuk selama jalannya si fans club ini dengan kegiatan-kegiatan positif, artinya so far ya mungkin si presidennya aja nih yang ngurus untuk legalitasnya. Karena setahu saya, tapi kalau untuk kayak Red Sox itu kan ada legalitasnya. Iya pasti kan, pasti. Nah, betul. Nah, cuma si United Army ini dia masuk ke dalam situ, jadi masuk ke dalam situ. Nah kalau kepengurusan itu terminnya berapa? Ada periode? Betul. Ada periode. Aribes dari tahun berapa tuh? Aribes itu dari tahun terbentuknya 2019. 2009. Nggak diganti-ganti? 2009 sampai sekarang belum ganti. Jadi waktu itu sempat kita mau ada pergantian ketua atau presiden karena memang Kang Ari juga sibuk dengan bisnisnya kan, dengan unit bisnisnya. Jadi ayo yang muda maju nih, maju. Nah, cuma memang dari kita juga pengurus juga belum ada yang bisa benar-benar pegang. Paling kita sebagai kayak wakil ketua dan mungkin ketua eventnya atau ketua olahraganya. Jadi sebenarnya kita ya kerja bareng gitu. Lebih ke situ sih. Jadi sebenarnya kayak Kang Ari, kemudian ada Bang Aca juga senior di situ. Itu sebenarnya sebagai pembina aja gitu, penasehat lah ibaratnya. Tapi sepanjang ini belum pernah ada pemilihan. Belum pernah ya? Belum ada. Termasuk pengurus di bawahnya. Bawahnya ganti. Tapi jadi lebih ke volunteer. Apa ditunjuk gitu, diajak? Apa pemilihan resmi? Pemilihan resmi sih enggak sih, ditunjuk sih. Karena memang pemilihan resmi itu sempat kebentuk juga di beberapa chapter. Jadi kalau untuk menentukan si ketua chapter itu pakai pemilihan resmi gitu. Tapi kalau untuk kayak pengurus pusat kita langsung tarik. Contoh misalnya, dari chapter Bogor nih atau dari chapter Bekasi nih bagus nih maksudnya untuk dijadiin masuk ke pusat. Nah itu kita tarik ke pusat gitu. Jadi apa scouting ya ibaratnya? Betul. Kalau untuk chapter itu ada pemilihannya. Nah ini pertanyaan yang gue simpan dari awal nih. Ketika MU datang dan gagal, ingat kan zaman bom
Itu 2000 berapa ya? 2009. 2009 langsung momen itu kan. Itu wah gimana tuh? Pasti gue termasuk yang beli tiket dan gagal tuh. Betul. Refund. Ya, termasuk si Kang Arit sendiri, dia ada tiket dan sampai sekarang nggak ditukerin tuh tiket. Oh iya, buat kenang-kenangan. Buat kenang-kenangan. Sempat bikin rencana acara apa UA gitu terus ya? Kalau waktu pas mau datang itu memang kan si United Army ini baru terbentuk ya, 2009. Jadi untuk mengumpulin member untuk nobar di acara itu sih belum ada waktu itu, belum ada. Jadi mungkin beberapa dari pengurus awalnya aja yang ada udah beli tiket gitu. Jadi kecewa sih, iya maksudnya. Kita juga sempat mau nobar kan, maksudnya nobar dan beberapa yang nggak dapet tiket juga ya tetap berangkat waktu itu kan, berangkat. Cuma ya hamin berapa kan nggak jadi kan. Udah ada kecurigaan sih terorisnya tuh Liverpool. awal-awal biar gitu. gagal. Awal-awal begitu. Dan sampai sekarang kan tim-tim Big Four Inggris kan hampir semuanya udah kesini kan, kecuali MU doang. Ada beberapa teori konspirasi sih. Satu konspirasi bahwa itu Liverpool. Kedua karena julukan MU setan merah, jadi teroris sebel. Betul. Setan nih gitu ya. benar. Malaikat gitu. Harusnya kalau setan merah datang bawa aja Southampton kan the same kan, malaikat. Nah makanya kemarin tuh sempat gergetan MU kapan ya, jadi setiap kali tur pramusim kita nyari jadwal mana nih Indonesia nggak paling dekat Singapura kan, paling dekat Singapura lagi gitu. Biasanya pada nonton tuh UA ya? Iya, kadang kita suka ada berangkat juga. Nah kalau beberapa kali legend datang ke sini UA ada jadi memang kita dari beberapa fans klub MU juga yang tadi saya sebutin tuh kayak Indomanut, United Indonesia Simpatisan dan United Army. Dari beberapa sponsor yang datengin legend atau dari pihak Manchester United biasanya hubungin pengurus gitu. Kayak misalnya mungkin yang pertama kali yang United Army mungkin dapat info lebih dulu ya karena memang official kan. Jadi dia kayak untuk jemput si legend itu di bandara itu kita juga bisa gitu. Meet and greet ada? Iya, meet and greet juga gitu. Terakhir itu siapa ya? Irwin ya? Dennis Irwin apa Yok? Terakhir? Dennis Irwin tuh waktu itu tahun 2018 ya. 2017 lah. Dennis Irwin sama siapa backnya? Brian Robson ya. Legend. Terakhir Teddy Sheringham terakhir datang tuh Teddy Sheringham. Itu waktu pas baru-baru ini waktu semifinal itu Liverpool lawan Roma. Jadi nobar bareng nih kita. Jadi Sheringham itu datang ke hotel di Sahid kalau nggak salah di Kuningan. Begitu datang kita sambut nih UA doang tuh, anak-anak UA doang. Datang dia cuma minta tolong taruhin kopernya. Habis itu dia berangkat lagi ke Kuningan. Ke Kuningan tuh salah satu klub di Kuningan, kita datang rame-rame sama si Teddy Sheringham, dan di dalam klub itu rame, nggak ada yang tahu kalau itu Teddy Sheringham. Jadi dia benar-benar kayak topi gitu kan, jadi nggak rame gitu. Tapi fans Spurs kenapa nggak datang juga? Dia kan Spurs juga. Iya benar. Jadi waktu itu pas datang itu pas event mau Piala Dunia 2018 ya. 2018 ya? 2018 ya. Iya. Nah, itu pas mau datang tuh pas ada event Piala Dunia 2018. Nah, dia datang tuh. Karena Sheringham tanpa kejadian Champions 99 nggak ada artinya sebenarnya. Betul. Jadi sebenarnya lebih identitasnya lebih Spurs karena dia dari awal Spurs kan. Iya, dari awal Spurs. 99 aja yang bikin dia tenar sama Solskjaer. Makanya waktu itu pas kita nobar, situ kan benar-benar satu meja minuman. Udah kapan lagi nih kan sama legend kan, satu meja nonton Liverpool lawan Roma waktu itu semifinal, dia pengen nonton sengaja emang. Nah, besokannya itu ada meet and greet di salah satu hotel di daerah Menteng ya. Itu ada fans Spurs. Jadi fans MU, fans Spurs itu ngumpul jadi satu. Jadi Sheringham ngobrol. Ada ini dong, tanya jawab dong. Q&A. Terus Si fans Spurs itu nanya, yang paling berkesan itu karir sepak bola dia waktu di MU atau Spurs. Dia sempat skip itu beberapa detik kan. Gak mau jawab. Akhirnya dia fans pada rame kan, kayak neken dia harus jawab. Dia bilang soalnya kayak ini pertanyaan yang gak harus dijawab, dia bilang gitu. Akhirnya dia jawab 99. Manchester United. Benar. Kalau itu jawabannya udah kelar itu. Iya. Emang magic banget sih itu. Iya. Nah, terakhir Om Pepi, prediksi atau feeling MU di musim ini gimana ya? Prediksi di musim ini sih sebenarnya kalau misalnya dilihat dari musim-musim lalu, awal musim tahun lalu itu MU tuh garang. Iya. Main pertama lawan Chelsea menang 4-0 kan. Nah, cuma keseok, akhirnya di akhir musim gas lagi. Begitu ada Bruno
Bruno Fernandes. Nah, di awal musim sekarang nih prediksinya mungkin keseok-seok nih. Cuma harapannya begitu datang beberapa pemain baru membawa energi positif nih buat tim. Kans untuk juaranya sih kalau untuk persentase sedikit lah ya. Cuma paling enggak kita sebagai fans ya berharap ya juara sih. Karena sekarang banyak tim kejutan tuh. Betul. Everton. Aston Villa pun belum kalah gitu kan. Aston Villa belum kalah. Benar, Everton sih yang lagi naik. Oke, mudah-mudahan deh. Oke, terakhir Mbak Pi, bisa di-share medsosnya UA apa aja biar calon member bisa datang ngeliat-ngeliat. Boleh. Gimana? Jadi kalau misalnya untuk di Instagram sendiri ya, waktu itu kita sempat follower terbanyak fans club MU di Indonesia itu kita paling banyak. Kita ke BN waktu itu ke suspend. Gara-gara kita ini untuk pelajaran juga untuk teman-teman ya atau admin-admin itu. Ketika kita mau share satu berita itu, kalau misalnya nggak disertakan dengan si pemilik sumber itu bahaya juga. Di ban sama Twitter. Ya, betul. Nah waktu itu kita ke suspend gara-gara itu dan sampai sekarang akunnya nggak bisa balik. Nah sekarang yang bisa dikunjungin, bikin baru. Jadi itu akun yang sekarang itu yang aktif itu yang dulunya akun United Army Jakarta. Iya, jadi di United Army ID _ United Army ID _ terakhir. ID. IG? Iya itu Instagramnya. Itu Instagramnya. Twitternya saya lupa deh. United United Army. United Army aktif. Oke, jadi kalau mau tahu seluk-beluk UA, mungkin jadwal mabol juga ada di situ ya. Ada. Lebih ke IG kali ya kalau aktif. Lebih ke Instagram. Kalau sekarang itu lebih ke Instagram sih. Jadi kalau misalnya ada jadwal mabol, fun football, kita bisa share di Instagram juga. Dan welcome aja siapa aja kan. Welcome. Jadi mau member non member selama itu fans club MU itu boleh main. Sebenarnya fans club Liverpool juga mau join nggak apa-apa. Yang penting ketika main pakai baju MU gitu. Biar kita bully-bully. Ini ada fans Liverpool pakai baju MU nih. Lagi murtad gitu. Oke, di Gameballers itu aja bedah komunitas United Army. Mudah-mudahan cukup jelas. Terima kasih Om Pepi. Iya, thank you. Buat yang mau gabung tadi, silakan kunjungi medsos United Army yang sudah disebutin. Gitu di Gameballers. Jangan lupa subscribe, like, share akun channel YouTube di Gameball ID. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ciao.